Halo, selamat malam Kak. Halo Kak, selamat malam juga. Oke, di sini dengan Kakak siapa? Aku Anida Zahatena dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Surabaya. Oke, kalau boleh tahu biasanya dipanggil siapa? Bicara dipanggil Anida, apa Kak, terserah kakaknya aja. Oke, saya panggil mbaknya Mbak Hamida aja ya. Ya boleh. Mbak Hamida ini berarti dari jurusan PGSD. Ya benar. Fakultas Ilmu Pendidikan juga. Benar, ya tahu. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak Hamida. Ya. Saya Amanda Abdillah-Winati. Di sini saya sebagai teman bercerita atau menjadi konselor yang bisa membantu Mbak Hamida untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan diceritakan Mbak Hamida. Oke, Mbak Hamida boleh memanggil saya Amanda gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Hamida dari mana asalnya? Asalnya dari Madiun. Dari Madiun. Kan kalau di sini nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin. Iya, berarti Mbak Hamida kos di sini. Benar sekali. Kosnya jauh dari kampus Mbak Hamida? Enggak sih, di belakang kampus aja di Dawetan Gang 7. Oh, Gang 7, penting ya. Sama fakultasnya juga. Iya, deket banget. Biasanya jalan atau bawa motor nih? Aku lebih sering jalan sih, bareng sama temen. Mulai dari Gang 5. Oh, jalan. Jalan kaki. Tadi kesini juga jalan? Jalan. Oke. Ini ya Mbak Mida nggak capek jalan terus ya? Enggak sih, latihan aja biar Nggak kuat. ini ya, nggak mager gitu ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu Mbak Mida ini asalnya kan dari Madiun. Punya kakak atau adik? Punya adik sih. Oh, berarti berapa bersaudara? 2 bersaudara. Mbak Hamida berarti menjadi kakaknya, ya, anak benar. pertama. Dekat sama adanya? Deket sih. Cowok apa cewek? Cowok. Selisih umurnya berapa tahun Mbak Hamida? 6 tahun. 6 tahun. Oke. Lumayan ya Mbak Hamida, ya, lumayan jauh. Tapi tetap dekat gitu. Dekatnya ini tuh sampai menceritakan tentang apa yang dirasakan Mbak Hamida atau cuma ya sudah dekat aja gitu? Dekat aja sih, cuma sering main aja. Oh, berarti kayak cerita-cerita. Berarti kayak masih selayaknya adik kakak. Iya. Terus bisa buat temen jalan ya? Bisa. Jalan-jalan gitu. Oke. Mbak Hamida di kos itu punya teman? Punya. Kuliah juga punya teman? Punya. Punya teman dekat gitu? Punya, di kos kan aku berdua. Oh, berdua samanya. Oke. Dekat, maksudnya dekatnya itu sampai bercerita-cerita gitu enggak? Dekat, cerita-cerita. Sampai bercerita-cerita gitu. Oke. Kayak gitu tuh, itu kan Mbak Hamida juga bisa menceritakan apa yang, misal nih ya, kalau di kehidupan kampus berkeluh kesah ya bisa ke temannya itu. Selain temannya itu, apakah Mbak Hamida punya teman lain yang bisa dibuat cerita gitu? Atau semuanya itu seperti kayak ya udah teman biasa, kayak teman jalan-jalan atau pulang pergi doang gitu? Ada teman biasa, ada teman dekat lagi cowok. Oh, teman dekat cowok. Pacaran apa gimana nih Mbak Hamida? Ya kurang lebih seperti itu. Oh, berarti punya sawan tutak kayak jadi kayak kalau sumpek gitu bisa lah ya cerita ke sawan tutaknya itu. Benar banget. LDR apa sekampus nih? LDR sih iya, tapi sedaerah. Sedaerah Surabaya apa? Madiun. Oh, Madiunnya. Sedaerah rumah. Daerah rumah ya. Oke. Sering ketemu dong berarti kalau pulang. Dan Mbak Hamida ini kalau pulang ke rumah berapa bulan sekali kalau di kos? Biasanya tuh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Paling lama itu sebulan. Oh, pokoknya paling lama sebulan. Paling cepet tuh sekitar 2 minggu sekali. Oke. Mbak Hamida, jadi di sini tuh kita punya kontrak cerita ya, Mbak Hamida punya boleh gitu. Nah, di sini Mbak Hamida nggak perlu takut buat bercerita pada saya karena di sini semuanya berasas kerahasiaan ya. Oke. Nah, jadi Mbak Hamida tidak boleh takut kayak saya menyebarkan atau enggak, saya tidak akan menyebarkan karena ini sudah menjadi rahasia kami berdua gitu ya Mbak Hamida.
Oke, baik. Sekarang Mbak Amida boleh bercerita apa yang ingin Mbak Amida ceritakan kepada saya. Aku lebih ingin cerita ini sih. Kenapa ya aku kayak sering aku belum bisa mengekspresikan diriku sendiri secara luas gitu. Oh, Mbak Amida ini lebih cenderung kurang mengekspresikan diri Iya. gitu. Jadi sulit untuk apa ya, kayak mengungkapkan apa yang dirasakan Mbak Amida gitu. Itu sudah terjadi sejak kapan nih Mbak Amida? Sebenarnya tuh sejak dulu sejak mulai SMP itu udah terlibat. Oh, mulai SMP. Sudah cukup lama ya Mbak Amida ya? Karena kan ini sudah universitas gitu, makanya kayak Iya. sudah kuliah. Itu kejadiannya sudah SMP. Kalau boleh tahu tuh kejadian awalnya seperti apa? Kok bisa membuat Mbak Amida seperti ini? Jadi itu dulu waktu SD kan aku punya temen circle Iya. gitu. Nah aku tuh orangnya tuh kayak aku nggak pengen kita circle berdua, aku juga pengen temenan berbaur sama mereka. Iya. Nah pas aku berbaur tuh kayak aku paling selalu berbaur terus sampai nggak jarang sama circle aku gitu. Oke, terus Nah jadi kayak pikiranku tuh kayak apa ya, kenapa kok dijauhi, kayak salah pengertian juga punya, kayak ternyata kan aku yang sendiri, kamunya sendiri yang berpikir kalau mereka yang jauh. tapi Padahal kan kayaknya nggak kayak gitu. lah Biasa aja. untuk teman-teman Mbak Amida sendiri tuh sampai sekarang apakah masih berkontak-kontakan gitu nggak? Enggak sih, Oh, udah harus kontak. Berarti memang dari dulu sampai sekarang pun Mbak Amida sudah melakukan kayak memutuskan hubungan gitu ya? lebih ke kayak kesibukan masing-masing. Jadi Oh. jarang komunikasi sama mereka, jarang banget. Oke, berarti itu kan faktor utama yang membuat Mbak Amida seperti ini gitu ya kan? Oke, selanjutnya tuh kalau di SMP nih Mbak Amida apakah sudah merasa bisa untuk lebih percaya diri atau lebih bisa mengungkapkan diri apa ya, kayak lebih bisa nggak kaku lagi gitu loh? Kalau SMP sih malah semakin tertutup pas SMP itu. Semakin tertutup. Kalau boleh tahu kenapa tuh kok semakin tertutup? Kan alasan Mbak Amida tadi pindah ke SMP itu karena Itu SMP Mondok ya ini ya? Karena memang Mbak Amida tuh pengen lebih bebas gitu. Maksudnya kayak nggak ketemu lagi sama teman-teman Mbak Amida di SD gitu. Nah, kenapa kok semakin lebih tertutup? nggak tahu sih ya, antara belum kerasan terus kebawa terus jadi aku tertutup, jadi kayak lebih takut gitu. Jarang bergaul sama orang lain. Pendiam gitu lah bahasanya. Lebih pendiam. Berarti sampai sekarang pun Mbak Amida juga pendiam. Kalau sekarang sih aku ngerasa gak sing terlalu kayak dulu sih, gak separah dulu. Tapi lebih pendiam. Lebih mendingan ya. Mbak Amida kan kaku nih, terus Mbak Amida juga sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, apakah dari situ tuh ada langkah hal kecil yang Mbak Amida sudah lakukan gitu untuk biar bisa nggak terusan di zona itu gitu Mbak Amida? Aku pernah sih, pas SMP itu kan kayak gitu terus. Terus Ya. akhirnya ada yang bilang aku, kamu tuh harus sosialisasi sama orang. Soalnya kayak aku sadar gitu, aku nggak boleh kayak gini terus. Terus akhirnya aku mencoba pada saat kuliah atau SMA. Oke, nah, bagaimana nih perasaan Mbak Amida setelah memutuskan tidak seperti itu lagi ketika Alia atau SMA itu? Bagaimana perasaannya? Bener-bener enjoy, bener-bener senang, kayak lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan diri, jadi diri sendiri juga. Nah, dari situ kan sudah berhasil ya Mbak Amida ya. Kalau di kuliah ini, apakah juga Mbak Amida mulai berhasil untuk lebih percaya diri, lebih bisa menyesuaikan gitu? Kuliah itu saya rasa balik lagi kayak mau ke SMP, kayak waktu SMP. Oh, balik lagi sifatnya menjadi Jadi lebih takut tertutup gitu. sosialisasi interaksi itu takut, kayak takut.
Oke. Itu takut respon orang, penilaian orang. Oh, berarti Mbak Mila itu juga sungkanan ya sepertinya ya. Karena kan Mbak Mida takut direspon jelek gitu sama orang lain. Nah, kalau boleh tahu tuh apakah ada kejadian yang membuat Mbak Mida seperti itu lagi gitu? Kejadian apa yang membuat Mbak Mida itu menjadi seperti itu lagi? Itu sih kalau di kuliah kan jarak pas lulus kuliah atau SMA kan lumayan lama kan. Aku juga kuliah semester 1 tuh full online. Iya. Jadi lebih sering di rumah, jarang banget interaksi sama orang tuh jarang banget. Jadi kayak ketemu orang mau interaksi sama orang tuh kayak takut sendiri. Jadi karena ada jarak itu, Mbak Amida jadi lebih merasa nyaman gitu ya di zona nyaman yang dulu gitu. Jadi kalau bertemu orang itu kembali lagi seperti dulu, takut mendahului untuk berkenalan begitu. Tetapi alhamdulillahnya sekarang Mbak Amida sudah punya teman di PIK SD itu. Alhamdulillah punya. Cuman kenapa nih? Apakah ada yang membuat hati Mbak Amida menjanggal gitu? Enggak ada sih, cuma paling kan belum bisa lost banget gitu ya, belum bisa kayak deket banget. Tapi kan setidaknya tadi Mbak Amida sudah mempunyai masa lalu seperti itu dan Mbak Amida sudah mulai berhasil gitu pas SMA. Berarti kan sudah bisa untuk mencoba lagi di kuliah ini tuh langkah-langkah yang hal-hal kecil tadi itu. Kalau semisal nih Mbak Amida kan takut untuk orang lain itu beranggapan Mbak Amida itu gimana. Berarti kalau bersama orang baru pun Mbak Amida juga takut seperti itu. Iya. Contohnya bagaimana Mbak Amida? Kayak kemarin sih pas kemarin tuh habis debat kan ketemu orang baru lagi. Terus aku tuh kayak mau kenalan tuh kayak takut gitu. Jadi aku harus video kayak kenalan gitu. Orangnya tuh harus kenal dulu sama aku gitu. Kayak aku lihat dulu orang-orangnya tuh kayak gimana baru aku bisa interaksi sesuai mereka. Jadi Mbak Amida lebih memilih untuk menyesuaikan diri sama orang itu. Oke. Ketakutan itu hal yang wajar ya Mbak Amida ya. Dengan memilih untuk mencoba hal yang untuk menyeimbangkan diri atau menyesuaikan diri dengan orang lain itu kan sudah seperti halnya kayak Mbak Amida itu mencoba untuk menjalani tanggung jawab dan kebebasan Mbak Amida. Nah, menurut saya itu Mbak Amida juga itu lebih banyak takut untuk merasakan bebas gitu. Maksudnya kayak Mbak Amida kan selalu kaku, terus cenderung lebih takut dipandang bagaimana dengan orang lain. Itu kan merasa kayak belum bebas gitu. Nah, kalau dari Mbak Amida sendiri, siapa yang bertanggung jawab atas kebebasan itu Mbak Amida? Ya, saya sendiri. Nah, Mbak Amida kan sudah tahu ya kalau kebebasan itu tuh Mbak Amida sendiri yang bertanggung jawab. Nah, langkah kecil yang akan Mbak Amida ambil untuk minggu ini agar Mbak Amida tidak seperti itu tuh apa nih kira-kira? Mencoba lebih berani untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi, berbaur dengan orang baru. Itu sih aku pengen coba itu lagi, kayak lebih banyak berinteraksi. Kan seperti itu tuh Mbak Amida juga bisa menemukan ya makna diri dari Mbak Amida, makna dari Mbak Amida sendiri gitu. Dengan Mbak Amida mencoba untuk mencari kebebasan dengan lebih berani dan lebih enjoy gitu ya Mbak Amida, itu sudah sangat bagus sih menurut saya Mbak Amida ya. Dan jangan pernah berhenti untuk mencoba Mbak Amida ya, karena kan kalau misal nih Mbak Amida nggak mau mencoba dan terus-terusan merasa takut atas pandangan orang lain ke Mbak Amida dengan kakunya sikap Mbak Amida, itu kan akan membuat Mbak Amida itu semakin merasa gagal untuk mencoba. Jadi selalu semangat ya Mbak Amida ya. Terus jangan lupa untuk
mencoba ini sih hal-hal kecil kayak misal menyapa orang lain itu kan bisa ya Mbak Mida ya. Bisa sih. Ya sering gitu kayak itu. Iya Kita kan? lakuin gitu. Kayak biar semakin akrab juga sama orang tersebut. Nah, dari hal ini tuh apakah ada relevan sama masa lalu Mbak Amida selain di masa di SD itu Mbak Amida? Apa dari orang tua atau dari saudara Mbak Amida itu? Apakah ada yang relevan sama cerita ini yang membuat Mbak Amida menjadi pribadi yang seperti itu? Gitu? Betul sih itu. Nggak ada berarti. Berarti cuma ya memang karena di SD itu yang awalnya circle-circlean, Mbak Amida pengen berbaur, tapi kan salah mengartikan sikap teman ya Mbak Amida. Ya itu tadi ya Mbak Amida ya, jangan lupa untuk dicoba terus-menerus gitu. Dari sini kan Mbak Amida sudah merasa mempunyai tanggung jawab untuk kebebasan Mbak Amida sendiri kan ya. Nah, dalam pendekatan ini ya Mbak Amida, ini kan namanya pendekatan eksistensial gitu ya. Nah, kita tuh percaya bahwa manusia itu berhak untuk memilih, ya kan? Tapi juga bertanggung jawab atas pilihannya, gitu kan? Jadi Mbak Amida itu berhak memilih, tapi Mbak Amida harus bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, dengan menyadari itu, apa yang Mbak Amida pilih agar Mbak Amida itu tidak seperti ini? Aku lebih milih keluar dari zona nyaman, ya meskipun ada resikonya. Tapi itu biar aku nggak stuck di situ saja sih. Untuk banyak hal baru, meskipun ya awal-awal susah gitu. Berarti kan memang mulai dari awal dari tadi kan memang Mbak Amida juga sudah menekankan kalau saya akan berubah menjadi lebih baik dengan tidak terus-terusan ada di zona nyaman. Oke, berarti Mbak Amida di sini sudah menyadari sangat menyadari ya Mbak Amida. Iya. Oke, baik Mbak Amida. Apakah ada yang mau diceritakan lagi terkait hal-hal yang membuat Mbak Amida resah gitu? Ini sih Kak, soal kayak aku tuh ngerasa kayak setelah fisik gitu Kak. Soalnya kayak kira-kira itu kayak banyak tugas yang bener-bener deadline-nya tuh mepet-mepet semua, dan tugasnya tuh bener-bener gak ada berhentinya gitu loh, kayak satu tugas sudah selesai nanti muncul lagi. Berarti kayak kehidupan Mbak Amida itu kurang lebihnya itu ya tugas begitu, tidak ada hal lain selain kayak menyibukkan diri dengan tugas gitu. Iya benar. Oke. Begitu tuh jadi kamu merasa hidup Mbak Amida ini tuh berjalan otomatis ya, seperti kayak tanpa semangat atau makna gitu, karena terus-terusan terus ngerjain tugas, deadline mepet ya gitu aja terus muter seperti itu gitu. Kayak ngelakuin aktivitasnya berulang terus setiap hari gitu, kayak bikin aku hidupku kayak aduh kok kayak monoton banget kayak gini terus. Terus aku kayak apa sih yang aku cari itu, aku belum paham maknanya yang aku cari itu, karena kan terus-terusan tugas terus gitu. Nah oke. Nah ketika kamu membayangkan ya Mbak Amida menjalani hidup seperti ini terus tuh apa yang akan kamu rasakan gitu kalau terus-terusan seperti ini kehidupanmu, dikejar deadline, apa-apa cuma isinya tugas, kehidupanmu terus berulang tugas, itu apa yang kamu rasakan jika terus-terusan seperti ini? kayak ngerasa cuma ngelakuin kewajiban, menggugurkan kewajiban sih, tanpa aku tahu kayak aku ngapain sih ngelakuin ini. Kayak biasanya tuh kayak cuma berpacu pada target yang ditentukan, nggak terlalu Deadline ya monoton gitu lah ya. Oke. Kan manusiawi ya Mbak Amida ya, kayak bertanya tentang kok hidup kayak gini terus gitu, itu kan manusiawi. Nah saat kamu merenung nih Mbak Amida, merenungkan hal itu, apa yang paling membuat Mbak Amida itu gelisah gitu? Saya lebih ke takut sih, kayak hidup saya tiba-tiba berakhir dan saya belum melakukan apa-apa yang berarti, ya terutama kayak membahagiakan orang tua saya. Jadi ketakutan besar Mbak Amida itu ya hidup secara percuma-cuma gitu ya Mbak Amida ya, nanti hidup secara nggak ada maknanya, nggak ada artinya, hidup tanpa jejak. Jadi kayak takutnya belum melakukan hal apapun, belum membagikan orang tuanya Mbak Amida sudah tidak ada. Naudzubillah gitu, seperti itu kan ya Mbak Amida ya. Betul banget sih Kak, aku ngerasa kayak gitu sih.
Oke, kalau kita kembali sejenak nih Mbak Amida ya, apa momen dalam hidup Mbak Amida itu yang berarti gitu untuk Mbak Amida? Ini sih kayak diajak liburan sama orang tua sih biasanya itu bener-bener berarti kayak Oke, berarti kayak rekreasi sama orang iya tua, rekreasi sama orang tua jalan-jalan. jalan-jalan gitu Oh, berarti masa kecil Mbak. Mohon maaf Mbak Amida ya. iya gak apa-apa Masa Kak. kecil Mbak Amida itu sering diajak jalan-jalan orang tua Iya gitu. Jadi Mbak Amida alhamdulillah merasa lebih senang gitu. Itu dari SMA juga masih seperti itu Mbak? iya alhamdulillah masih Oh, berarti hal itu yang membuat Mbak Amida lebih merasa hidup, senang gitu. Oke. Apa yang membuat pengalaman itu tuh menjadi berbeda dengan rutinitas Mbak Amida sekarang? Nah, itu tadi ya Mbak Amida. oh iya senang sih kayak gimana ya rasanya tuh beda gitu loh Kak kalau Oke. sama orang tua tuh Oke, jadi bagi diri Mbak Amida itu hidup yang bermakna ketika Mbak Amida itu menjalani itu dengan bahagia, dengan senang, tidak bener tertekan banget, karena tidak tugas tertekan. gitu ya. Oke. Bagaimana nih Mbak Amida, menurut Mbak Amida, bagaimana menyadari itu melihat pilihan hidup Mbak Amida yang sekarang? Saya merasa kayak lebih ke terlalu berpacu pada target-target yang ditentukan sih Kayak tugas-tugas kayak deadline gitu Ya oke. Apa yang kamu ini sih Mbak Amida? Apa yang kamu rasakan ketika tidak punya pilihan itu? bingung sendiri sih malah Oh, kayak sebenarnya mungkin Mbak Amida ini tuh pengen mengambil langkah ini atau misal nih Mbak Amida mau masuk ke organisasi, bingung, takut nanti kalau aku masuk organisasi takutnya nanti malah jadinya tugasku keteteran iya, gitu, betul. jadinya nggak sesuai, nanti aku malah jadi stres sendiri, bingung sendiri. Oke, apa Mbak Amida? Itu tuh sebenarnya penting ya Mbak Amida. Kan kadang itu eksistensialisme percaya bahwa kita selalu punya kebebasan memilih itu tuh ada. Tapi kita harus juga bertanggung jawab untuk kebebasan tersebut gitu Mbak Amida. Nah, menurut Mbak Amida nih, apa yang akan Mbak Amida ambil terhadap hidup Mbak Amida? Aku sih mau nyoba ikut organisasi sih dan itu ada pengalaman baru biar nggak monoton terus gitu loh. Oke, berarti itu kan langkah kecil yang akan Mbak Amida ambil gitu kan. Oke. Nah, itu kan hal kecil bersosialisasi juga ya. Kadang kan orang ada ya Mbak Amida, orang itu kayak sering mengejar deadline, terlalu fokus sama tugasnya sampai dia tuh lupa sama dirinya sendiri. Kalau dia tuh butuh kebahagiaan, butuh senang-senang. Nah, ikut organisasi juga itu tuh termasuk kebahagiaan loh ya Mbak Amida. Mbak Amida bisa lebih mengekspresikan diri kayak di awal tadi ya kan, Mbak Amida bisa lebih mengekspresikan diri, itu bagus. Nanti juga bakalan bisa berlanjut sampai Mbak Amida bisa menemukan jati diri Mbak Amida yang di awal tadi itu. Oke. Nah, bagaimana perasaan Mbak Amida sekarang tuh setelah memutuskan akan memulai hal kecil itu lagi? Lebih plong sih Kak, lebih kayak nggak terlalu monoton. Oke. Ingat ya Mbak Amida, makna tidak selalu datang dari perubahan besar. Terkadang itu dari hal-hal kecil itu tuh sudah menjadi makna hidup tersendiri untuk Mbak Amida. Oke. Kamu bebas memilih jalanmu sendiri Mbak Amida, tapi jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab atas pilihanmu. Jadi kamu jangan sampai sambil langkah yang membuat kamu tuh tidak bisa bertanggung jawab ketika memilih itu. Oke? Oke Kak. Oke, hal-hal kecil yang tadi untuk mengikuti organisasi atau belajar untuk mengekspresikan diri yang tadi itu juga itu sangat bagus untuk Mbak Amida. Jadi terus untuk mencoba gitu ya Mbak Amida ya, agar semua ini tidak menjadi monoton. Mbak Amida juga punya makna hidup. Jadi Mbak Amida jauh lebih semangat lah menjalani hidup ini. Oke? Bener banget sih Kak. Terima kasih ya Mbak Amida karena Mbak Amida itu sudah mau bercerita dengan saya, sudah leluasa bercerita dengan saya gitu. Saya terus akan pantau bagaimana
kedepannya Mbak Amida itu apakah Iya. berhasil melanjutkan itu. Oke, Terima Mbak kasih Amida, juga ya Kak Amanda sudah mendengarkan cerita hati saya, terus memberikan solusi-solusi yang Kak Amanda rekomendasikan. Oke, menurut Mbak Amida nih, apakah kita perlu konseling lanjutan untuk melihat apakah Mbak Amida itu sudah ada pencapaian gitu, ada tingkatan keberhasilan untuk mencoba hal baru gitu? Boleh sih Kak, kalau minggu depan misalnya kalau ada keperluan aku nanti konsul ke Kakak lagi Iya, aja. oke, nanti Kalau langsung hubungi saya saja, kira-kira Mbak Amida bisanya kapan, nanti saya sesuaikan juga. Oke, terima kasih lagi ya Mbak Amida, Iya, sekali Kak lagi terima Amanda. kasih sudah mau berkunjung ke sini. Oke, Iya, terima kasih juga ya Kak. goodbye Mbak Amida, selamat Goodbye, Kak malam. Amanda.